Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, kita pada pagi hari ini dapat hadir di tempat ini semua kasih anugerahnya Tuhan. Amin. Saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun yang ini Tuhan akan berikan kita kemenangan. Apa yang kita harapkan untuk tahun ini, Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pada pagi hari bersyukur sama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia ada Tuhan yang baik. Haleluya. Kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada Tuhan. Ini semua kasih anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun 2022 Tuhan. Kami akan masuk Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau punya rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, ingin lebih Tuhan, menyembah Kau, memuji Kau Tuhan. Sebelum kami lebih lanjut Tuhan, untuk bersuka cita, untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami pada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, Kau tambahkan Tuhan jiwa-jiwa buat gereja-Mu tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati lebih lagi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kau pakai terus Tuhan kami umat-umat-Mu Tuhan menjadi sarana berkat, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan akan terjadi mujizat Tuhan, penuaian besar-besaran Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, buat segalanya, buat anugerah-Mu buat hidup kami. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat Moro Tuhan. Kau berkati tempat ini Tuhan, Moro Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan para direksi-direksinya Tuhan, sampai karyawan-karyawannya Kau berkati lebih lagi Tuhan. Biar Moro Tuhan, Kau berkati lebih. Biar Moro dapat berkembang lagi Tuhan, dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan, baik ketua BPB, BPP, BPW dan BPD Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pilih Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memimpin gereja-gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, membawa dampak Tuhan, membawa jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus Tuhan buat Bapak Gembala kami, pada Pendeta Simpson Wiwi Tuhan, beserta Ibu Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami mengangkat tangan-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan. Biar setiap pelayanan Tuhan, kami percaya membawa dampak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya tergenapi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan, dan kota kami Purwokerto. Shalom Indonesia, Shalom Purwokerto. Berkati lebih lagi Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau terus Tuhan pakai setiap kami Tuhan, untuk Tuhan menjadi dampak Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat pemulihan, berkat Temu Tuhan, tunas kehidupan
bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, negara kami dapat berkembang dan maju Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun yang bukan daripadamu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu hancurkan Tuhan. Bencana apapun Tuhan, Kau yang hancurkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai bawahannya, menteri-menterinya Tuhan. Kami berserahkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Bilang Kau yang selalu memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bilang Kau yang selalu berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Bilang pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dan pemimpin negara kami untuk maju Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kota kami Purwokerto juga Kau berkati, Bapak Bupatinya Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, biar dapat memimpin Banyumas Purwokerto dengan baik Tuhan, untuk maju dan berkembang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa Tuhan persembahan kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati limpah anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati juga para pengelola persembahan ini Tuhan. Kau berikan hikmat kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin bersyukur Tuhan pada Engkau, karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Maka sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami dipersilakan untuk duduk kembali. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes, Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat
buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami dapat melewati dengan tahun yang baru ini Tuhan, dengan semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Rancangan yang terbaik buat kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau. Cuma saja katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih
Tuhan. Yang siap dan ingin memuji muliakan nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, dengan hati bersyukur pelakarannya, dengan hati bersuka santa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. hey, hey, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. sama katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, kenallah pelakarannya, dengan hati bersuka santa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. sorakan haleluya. Sama-sama katakan, datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, kenallah pelakarannya, dengan hati bersuka santa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya,
akan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam siapakah ku, oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. sambil jempol kita, angkat tangan kita. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. bertepuk tangan, katakan pujian ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Teramatkan. Sama-sama katakan lebih lagi. Engkau baik, teramatkan. Engkau Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya Bapa baik yang baik seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang sangat baik buat kami. Kau teramat baik buat kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Kami percaya Tuhan, tahun yang baru ini Tuhan, percaya Kau punya rancangan yang terbaik buat kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, angkat suara kita. Katakan Kau Bapa kami yang baik Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya.
kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan lebih lagi dari awal. Saya bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu,
karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan pujian ini betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Katakan lebih lagi betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Sekali katakan lebih lagi betapa kagum. Lagu selanjutnya saya katakan perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat, amin, besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah. Dia layak terima pujian. Haleluya. Syukur bagi Dia. Ya rere basik, ya la 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 la. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik bagi kami, teramat baik dan sangat baik Tuhan. Kami berterima kasih karena pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Karena itu kami layak untuk memberikan pujian, penyembahan, hormat kami hanya kepadamu. Kemeriahan Tuhan bagi Engkau. Dan kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mensyukuri semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang tahun 2022. Dan kami percaya pada hari yang pertama di tahun 2023 ini menjadi hari di mana Bapa kami boleh berjumpa dengan Engkau dan terus menerima tuntunan Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Tuhan, terus Engkau lanjutkan karya-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyiapkan diri untuk memperhatikan kebenaran firman-Mu, untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, supaya kami boleh sempurna dalam melakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Dan kami sementara akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena itu biarlah Tuhan kami boleh mendapat urapan yang sama, baik hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Sehingga oleh urapan itu kami boleh dibawa pada pengertian yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa,
Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita, puji Tuhan. Halo, silakan duduk. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru. Kita sudah ada di hari pertama di tahun 2023 ya. Saya rasa tadi malam kemeriahannya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Walaupun pada malam tahun baru kali ini saya secara pribadi dan keluarga gak kemana-mana gitu, saudara, di rumah. Dan tepat memasuki hari yang pertama kami berdoa, kami bersyukur, kami minta kepada Tuhan tuntunan di tahun 2023 ini lebih nyata lagi bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa kita bersyukur di tahun ini kita boleh melewati tahun 2022 dengan selamat, puji Tuhan, amin. Semua oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Dan kita juga bersyukur, saudara, dan sepatutnya memang bersyukur karena selama 3 tahun terakhir ini kita ada dalam tekanan bayang-bayang maut gitu ya. Bayang-bayang kematian oleh apa yang disebut dengan coronavirus disease ya, COVID-19. Dan di akhir tahun ini kita mendengar dan menerima pemberitahuan bahwa PPKM untuk COVID-19 sudah tidak ada lagi, amin. Tapi bukan berarti bahwa kita boleh terus menikmati semua dengan euforia ya. Karena pesan dari Bapak Presiden kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga ya untuk segala situasi yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Nah, di samping rasa syukur dalam banyak hal yang kita terima di sepanjang tahun 2022 dan kita boleh masuk sekarang di tahun 2023 ini, kita juga diberikan catatan kewaspadaan. Bahkan sudah sejak akhir tahun yang lalu ya, artinya akhir tahun 2002 kemarin, disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh beberapa menteri, baik Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, beberapa menteri menyampaikan, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin di dunia, saudara ya, menyatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap. Amin. Ya, siapa yang nggak dengar itu? Kalau nggak dengar, saya berarti hari ini menyampaikan ya. Karena itu disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh para menteri, oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa? Karena di depan mata kita ini ada krisis yang mengancam, saudara. Ada krisis pangan, ada krisis ekonomi, ada krisis moral, dan lain sebagainya. Kalau kemarin saya sempat antri bensin gitu ya sama Sony. Kita beberapa waktu ini kan memperhatikan ya, orang kalau beli bensin naik motor itu nggak kayak zaman dulu ya, antri gitu satu-satu. Dan Sony bilang, aduh mahal banget ya bensin sekarang gitu. Ya saya bilang karena secara mungkin beberapa kita tidak menyadari, orang cuma pikirnya bahwa bensin makin mahal, saudara ya. Padahal ada satu hal di mana kita ini juga harus tahu bahwa di mana-mana beberapa sumber energi minyak itu sudah tutup sudah di Indonesia ini. Kenapa? Karena sudah habis gitu ya. Karena itu Indonesia juga sedang berlomba secara global untuk mempercepat, bukan lagi mengatasi dengan subsidi gitu ya, tapi bagaimana menciptakan energi terbarukan, diantaranya adalah energi listrik ya, dan itu akan kita hadapi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, tetapi juga saya memperhatikan beberapa hal di layar YouTube gitu ya, layar tab saya. Tahun-tahun yang ke depan ini tahun-tahun yang mengerikan. Saya pernah cerita sama teman-teman muda,
Kalau mereka sedang cerita tentang zombie begitu ya, yang mereka pikir cuma film dan game gitu ya. Nah, hari ini ada satu kota di Amerika yang sudah disebut sebagai kota zombie. Ya, itu karena di dalamnya orang-orang pecandu narkoba yang di sudut-sudut jalan itu berdiri atau berjalan seperti zombie. Ya nanti kapan-kapan kita bisa lihat. Tapi ini akan terus berkembang gitu ya, masif, bukan hal yang baik, tapi itu akan terus mendesak kita saudara untuk ya dari satu sisi ini saya ingin katakan bahwa untuk membuat kita makin waspada dan mengamini kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahwa apa yang firman Tuhan katakan dari berita-berita yang kita dengar ini adalah ya dan amin. Amin. Ya, iya dan amin. Bahwa firman Tuhan bilang hari-hari terakhir ini waduh yang jahat akan makin jahat. Terus akan meningkat pertumbuhan, akan mengalami increasing yang begitu rupa, pertumbuhan yang begitu rupa. Nah karena itu jelas bahwa di depan mata kita seperti apa yang dikatakan tadi, gelap saudara. Nah apa sih sebenarnya gelap yang dimaksudkan itu ya? Tadi saya katakan karena kita menghadapi satu situasi di mana kita menghadapi krisis saudara. Tetapi yang dimaksudkan krisis itu kan beberapa waktu orang masih bisa prediksi. Nah jadi apa yang disampaikan atau dikatakan gelap itu sebenarnya dimaknai dalam gambaran atau metafora di mana gelap itu artinya saudara tidak ada yang bisa memprediksi. Tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di depan di tahun 2023 ini. Apa yang akan kita lalui di tahun 2023 ini nggak ada yang tahu saudara. Makanya pesan kewaspadaan itu muncul supaya kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena di depan ini kita nggak tahu saudara. Bahkan beberapa hari terakhir ini prediksi-prediksi yang ada yang disampaikan oleh BMKG dan lembaga yang lain, ada 2 lembaga dari sumber pemerintah yang memprediksi, tapi ternyata beberapa bagian itu tidak tepat saudara. Tetapi kemudian ketika orang bilang mana nggak tepat, kalau tiba-tiba banjir tuh gitu. Tapi saya lihat nggak, ini jadi sesuatu yang memang pesan ini adalah pesan kewaspadaan bagi kita. Bahwa di depan kita ini gelap, nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi gelap itu juga kalau kita lihat pada metafora yang lain menggambarkan bahwa dunia ini sedang dilanda oleh krisis moral dan krisis spiritual saudara. Apa itu? Orang hidup dengan keangkuhan dosanya saudara. Merasa gagah, kuat tanpa Tuhan. Dan hal ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita juga Bapak Ibu Saudara. Sebab dunia ini akan dihancurkan saudara. Di mana dunia yang dihancurkan itu adalah dunia yang tanpa Tuhan. Dunia yang tanpa kebenaran. Nah sementara ini kalau kita lihat saudara, muncul agama-agama baru saudara. Jadi yang kita takutkan sebenarnya bukan hanya sekedar agama-agama yang katakanlah ada dan terdaftar di Indonesia saudara. Tetapi juga agama-agama baru yang muncul. Ya kalau saudara tahu ada orang yang dengan dengan bangga tertawa di podcast mengatakan bahwa saya ini saya nggak kenal Tuhan. Nah kalau dia bicara tentang gak kenal Tuhan itu bukan berarti bahwa dia tidak beragama. Dia punya agamanya sendiri. Itu agama yang diciptakannya sendiri gitu saudara. Nah kemudian nanti muncul ya beberapa aliran-aliran baru saudara yang muncul dari pemikiran-pemikiran, ide, filsafat dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan di beberapa waktu yang lalu muncul dengan kata-kata yang memikat buat generasi ini saudara. Ya, dan hal-hal yang menjanjikan saudara. Karena itu kita perlu mewaspadai bahwa gelap yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden kita mungkin bicara tentang hanya pada krisis ekonomi, krisis global, krisis pangan, krisis
energi dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi bahwa sedang terjadi di dalam kehidupan global kita adalah apa yang disebut dengan krisis moral dan spiritual. Indonesia tidak mengakui yang namanya LGBT. Tapi sadar atau tidak kita melihat setiap hari di YouTube, di channel-channel YouTube saudara. Mereka asik-asik aja tuh, enggak merasa bahwa ada larangan saudara. Karena memang juga tidak ada bentuk larangan itu saudara. Tapi saudara bisa lihat anak-anak kita menyaksikan itu semua. Itulah krisis moral yang sedang terjadi. Ada beberapa bagian yang kita bisa perhatikan itu. Supaya apa? Supaya kita menyadari betul bahwa kita sedang menghadapi satu lorong kehidupan masuk ke dalam gelapnya dunia, saudara. Ya, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa kebenaran. Nah, Rasul Petrus pernah mengingatkan saudara, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 13. Dikatakan begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat, saudara perhatikan, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, 3 ayat di atas menggambarkan bahwa keadaan dunia tanpa Tuhan, tanpa kebenaran itu akan dilenyapkan, katanya. Dan ini sedang menuju ke arah situ. Sedang kita titi perjalanan ini, saudara. Karena itu kita perlu waspadai. Kenapa? Jangan sampai bahwa kita tidak memperhatikan, kita ada dalam situasi seolah-olah ya bahwa masih belum lama, masih waktunya, kita belum sampai di situ, saudara. Padahal sudah diingatkan, awas loh, hati-hati, hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu beberapa menit, beberapa hari, berapa minggu yang akan datang, berapa bulan, berapa tahun, gitu ya. Itu akan tiba begitu saja. Tetapi pertanyaannya, di dalam kehidupan kita sekarang, kita sedang melakukan apa? Melakukan penantian yang seperti apa? Menantikan waktu kehancuran itu di mana kita ada di dalamnya ikut dihancurkan, atau sebaliknya bahwa sementara kita menantikan, dikatakan begini, mempercepat kedatangan Tuhan dengan hidup apa? Hidup yang di sana dikatakan suci dan saleh. Amin. Jadi ini masa penantian yang kita harus isi semuanya dengan kehidupan yang sesuai dengan tema kita, berpusat atau berfokus kepada Kristus. Amin. Jadi bukan sekedar menantikan waktu kehancuran itu, dan kita ya udah tahulah nanti akan ada kehancuran kok. Loh, kita asik dengan semua kehidupan kita. Kita lupa Tuhan tadi sampai dalam kehidupan kita ini kita tidak sadari sudah tidak ada Tuhan. Ya. Atau dengan kata lain tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka saudara, waktu penantian kita ya hanya menunggu di mana kita dihancurkan bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu kita perlu waspadai dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kita harus menyiapkan diri kita dengan hidup suci dan saleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, di tahun 2023 ini, saudara, adalah tahun-tahun yang menurut saya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, pernyataan para pemimpin besar dunia termasuk presiden kita itu adalah sesuatu yang bagi saya menjadi satu hal yang perlu perhatian lebih, saudara. Ya. Kenapa? Ya karena para pemimpin dunia ini yang
tadinya masing-masing merasa mampu dengan kebesaran dari masing-masing negaranya, kemampuan ekonominya, saudara, dan lain sebagainya. Kali ini mereka semua katakan, ya mereka sedang waspada satu dengan lainnya. Maka hal-hal apa yang dalam kehidupan kita hadapi ke depan adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh lebih lagi ya dalam kehidupan kita, supaya kita terus fokus hidup kita fokuskan kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu berfokus kepada Tuhan? Ya, perlu berfokus kepada Kristus. Kenapa kita harus berfokus kepada Kristus? Yang pertama adalah bahwa begini, supaya kita itu bisa berjalan dalam terang. Ya. Mengapa kita perlu berfokus kepada Kristus? Supaya kita bisa berjalan dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan, saudara. Di depan kita ini kegelapan nyata, saudara. Ya, nyata. Memang ada yang menanggapi secara berlebihan, saudara. Ya, dengan menyimpan, katanya harus menyimpan uang cash dan lain sebagainya. Saya seperti sampaikan kemarin. Ya, jangan belanja dan lain sebagainya. Justru itu akan mempercepat kehancuran ekonomi kita. Tetapi maksud saya begini, bahwa di hadapan kita ini bukan hanya sekedar kegelapan pada krisis ekonomi, krisis energi dan lain sebagainya. Tapi kegelapan di mana kebenaran itu makin hari makin menipis dunia ini, itu adalah fakta. Karena itu kita perlu fokus, hidup kita perlu fokus kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 katakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya ulang, apa kata Yesus? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Yesus katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Kata mengikut aku itu accompany itu berjalan bergandengan, berdampingan, atau berjalan di belakang mengikuti, yang jaraknya tidak boleh lepas dari pandangan mata. Ya, pandangan mata itu bukan terus klip, saudara. Tapi pandangan mata itu maksudnya begini, jangan sampai saudara kehilangan apa yang saudara ikuti di depan itu karena konsentrasi terganggu. Itu yang dipesankan kepada orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kamu harus fokus terus kepada Tuhan, tuntunan Tuhan. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa berfokus kepada Kristus? Ya, jangan menjaga jarak yang dalam hal ini merugikan kita. Pada waktu kita kemudian kembali fokus, kita kehilangan dia, saudara. Nah, ini perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Kata Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, follow me. Right stand before me, atau right stand beside me, di sebelah saya atau di belakang saya, tapi dengan kondisi di mana saudara gak boleh berjarak yang mengganggu atau yang terganggu konsentrasinya saudara sehingga saudara kehilangan dia. Dan dia bilang, kenapa harus begitu? Yaitu supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, saudara. Saudara, kalau kita melihat ini, saudara, saya merasa begini, bahwa berjalan mengikut Yesus itu menjadi sangat penting. Memfokuskan diri untuk mengikut Yesus itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena begini, saudara, kalau saya bilang begini, katakanlah ada jalan rusak. Kemarin saya ngomong sama Vanes ya.
malam-malam. Kamu lewat jalan apa itu? Hah? DI Panjaitan lurus ya. Itu kan banyak jalan rusak di situ toh. Saya bilang hati-hati loh, di situ banyak jalan rusak tuh. Lobang-lobang. Ya, naik motor kalau malam gelap di situ. Hati-hati. Nah, jalan itu saya seringkali hindari. Kenapa? Ya rusak jalannya. Banyak jalan berlobang-lobang di situ kan. Yang lama saya kira jarang dibetulin tuh bagian situ. Nah saudara, itu fakta, jalan itu rusak. Betul gak? Rusak. Ya kita sudah lihat itu beberapa, kalau saudara suka lewat situ pasti sudah tahu itu jarang jalan itu mulus saudara. Tapi kalau saya bilang begini, jalan di situ, ikut saya, kamu aman. Kira-kira menurut saudara jalan itu diperbaiki sama saya atau enggak? Tetap jalannya rusak saudara. Cuman saya mungkin bisa siksak cari jalan yang baik. Nah saya membayangkan itu. Kalau saya melihat kepada Kristus berbeda lagi. Ketika dia bilang akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara di dunia ini saudara dikatakan penuh dosa. Dunia ini gelap. Dunia ini tidak ada Tuhan. Dunia ini saudara tidak ada kebenaran, gelap. Tapi dia bilang ikut aku. Kamu gak akan jalan dalam kegelapan. Dunia ini tetap gelap saudara. Tapi kita berjalan dalam terang, itu kan hebat. Ya. Jadi ini sesuatu yang bagi kita fokus kepada Kristus itu menjadi sangat penting di tahun 2023 ini. Tidak boleh miss pandangan mata kita terhadap dia. Ya, jangan sampai terganggu ketika kita pikir, wah ini harus kerja keras, harus lebih banyak fokus untuk cari duit karena kan krisis gitu. Ya beberapa minggu ke depan itu tema-tema kita sudah susun. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya. Saudara. Cari kebenarannya. Cari Tuhannya. Karena itu biarlah ini kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan saudara. Nah saya ngomong begini bukan berarti bahwa dalam hal ini kenapa Tuhan tidak hadir di dunia menciptakan terang itu. Saudara, bahwa begini, terang dan gelap itu sebenarnya ketika diciptakan oleh Tuhan, itu kan gelap bukan sesuatu yang salah. Waktu Tuhan menciptakan bumi, di dalam kitab Kejadian dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi. Nah saudara, sampai Tuhan bilang begini, maka Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Betul ya? Gelap itu ada, terang itu yang gak ada. Tuhan itu ciptakan terang. Lalu setelah dia lihat, maka dia pisahkan. Terang itu siang, lalu apa? Gelap itu malam. Ada yang jelek di situ? Nah, Tuhan bilang semuanya baik. Amin. Tapi kemudian gelap itu menjadi sebuah metafora bahwa di mana dunia ini ketika tidak ada Tuhan menjadi gelap. Saudara. Itu kemudian diperlihatkan bagaimana bahwa gelap itu sebenarnya bicara tentang ketiadaan Tuhan di situ. Jadi saudara kalau kita melihat bahwa, saudara ingat gak Yesus berkata begini, aku ditolak oleh dunia ini karena aku bukan milik dunia. Amin. Jadi dunia ini memang miliknya si setan, saudara, si iblis itu. Saudara. Nah tetapi anak-anak Tuhan, waktu dia berkata begini, Yesus berkata lagi, kalau saudara pelajari Yohanes bicara tentang terang itu banyak sekali. Saudara.
Dia bilang begini, bahwa selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia, katanya saudara. Amin. Nah, waktu Kristus hadir sebagai terang dunia, saudara, dan dia menyelesaikan segala sesuatunya, di mana kemudian kita sebagai orang-orang pilihannya yang hidup pada kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu adalah terang, Yesus Kristus adalah kebenaran, maka kitalah yang menjadi terang itu, saudara. Amin. Ya, sudah selesai. Dan tugas kita itu, makanya dia bilang begini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan apa? Ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Jadi saudara, mari kita fokus sebagai orang-orang yang sekarang sudah ada terang di dalam diri kita. Fokus kepada Kristus terus, tanpa kita kehilangan kontak mata dengan dia, saudara. Selama kita tidak kehilangan kontak mata dengan dia, maka kita akan terus hidup di dalam terang itu. Dan kita tidak akan pernah melewati kegelapan. Ini kalau saya mau ceritakan secara imajinasi saya, kita ini kalau dibilang dunia ini apa, becek, saudara, kotor, maka kita itu berjalan bersama dengan Tuhan tuh ngambang, saudara. Ya, imajinasi saya. Dan begitulah yang Tuhan gambarkan, dunia ini gelap dan memang akan dihancurkan. Tetapi kalau kamu berfokus kepadaku, dia katakan kamu akan hidup dalam terang. Amin. Meskipun dunia ini gelap, pada waktunya akan dihancurkan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, pada hari Tuhan. Tapi kamu akan berjalan dalam terang. Amin. Orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, berfokus hanya kepada Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat 36-37. Dikatakan begini, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi dan bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, ironisnya adalah bahwa banyak anak-anak terang tetap hidup dalam kegelapan. Ya. Sehingga matanya tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Bahkan ketika dilakukan di depan mata mereka. Apa yang saya sampaikan ini saudara ngerti gak? Bahkan di depan mata kita, saudara, kalau saudara tidak fokus, saudara gak akan jalan dalam terang itu. Pernah gak sementara kita main game di rumah, ya, orang di sebelah kita itu jatuh, atau orang sebelah kita tuh berdarah-darah, entah apa sebabnya, sudah adu, saudara tidak peduli. Pernah di sebelah saudara, bahkan mungkin kadang-kadang saudara nengok berdarah, ya udah biarin aja, paling ambil tisu atau apa, dia sendiri urus. Bisa gak terjadi begitu? Sementara Tuhan mengerjakan kedahsyatan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, kita gak peduli. Bisa. Bahkan seringkali begitu. Apa? Ya Yesus sendiri berkata kan dalam hal ini. Ya. Menyampaikan. Dan meskipun sekali lagi ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini ironis, saudara. Makanya tadi saya katakan, pokoknya tidak boleh lepas sejauh mata memandang. Itu bukan soal jarak, saudara, tapi fokus saudara kepada Kristus. Tidak boleh miss.
Amin. Dan ini adalah sebuah ujian di tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupan kita. Makin hari bagi saya makin berat untuk itu. Tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tadi tentang kebenaran, ya sekarang tidak ada kebenaran yang absolut. Amin. Sulit saudara mencari kebenaran yang absolut. Benar bisa jadi salah. Salah bisa jadi benar. Dan orang tidak tahu kebenaran itu. Kenapa? Ya karena orang tidak memahami apa yang Tuhan sampaikan tentang kebenaran itu. Saya melatih diri sepanjang tahun 2022. Dengan nurani saya. Apa yang saya tulis di caption di Instagram, saya renungkan. Aduh, mengikuti nurani ini. Ya, yang saya latih selama 33 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Menyerahkan hidup untuk Tuhan. Yang nuraninya terus dilatih untuk peka kepada Tuhan. Untuk memutuskan sesuatu yang benar itu butuh effort yang kuat sekali, keras. Ada keinginan, dorongan untuk udah dilawan aja lah nurani gitu saudara. Tapi mengikuti kebenaran itu ya menyakitkan. Ya. Tapi itulah saudara, belajar untuk seperti apa. Saya tidak mau seperti apa yang dikatakan ini. Di mana Yesus mengerjakan banyak hal, mujizat dalam tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan pelayanan, tantangan-tantangan pekerjaan, tantangan-tantangan usaha di depan kita, tantangan-tantangan hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Saudara, ketika kita berpegang kepada kebenaran, maka Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sejauh kita tetap memandang kepada Dia. Ironis berikutnya adalah saudara, Yohanes pasal yang ketiga 19:21 dikatakan begini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, tadi saya bicara tentang nurani, saudara. Di mana nurani itu adalah pengambil keputusan, ya, pengambil keputusan. Kalau nuranimu terhubung dengan Tuhan, maka keputusan-keputusan dalam hidupmu adalah keputusan-keputusan bersama dengan Tuhan. Saudara lihat ya, dikatakan di bagian supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Itu dalam tuntunan nurani. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, sementara kita mempunyai fokus kepada Tuhan, tapi kalau fokus kita kepada kejahatan, di mana kita mau merugikan orang lain, saudara, dan kita hanya berpikir pada diri kita sendiri, saudara, apa yang terjadi? Maka semua yang kita putuskan dalam nurani adalah ketidakpedulian. Yang penting bagi saya adalah saya. Nah, ini perlu diwaspadai, saudara, dalam kehidupan kita. Kalau kita lekat fokus kepada Tuhan, saudara, nggak perlu saudara dipagerin, saudara. Gak perlu saudara dibatasi dengan sesuatu yang nyata, yang konkret gitu. Dibatasi dengan tembok, dibatasi dengan dinding-dinding begitu saudara. Untuk saudara tidak berbuat jahat. Saudara cukup dengan nurani saja. Saudara akan bisa memutuskan hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Katanya. Tetapi kalau saya menolak, ya apapun, apa penjagaannya atau batasan, saudara akan terabas. Karena itu biar kita fokus terus kepada Tuhan. Nah, yang saya maksudkan fokus kepada Tuhan adalah ketika kita tetap dekat kepada Tuhan. Maka ketika kita kehilangan konsentrasi, mungkin kita akan dengan cepat ya dijewer Tuhan gitu saudara ya.
Hei, ayo ikut, jangan jauh-jauh. Ya, kenapa? Ya, karena memang Tuhan menginginkan kita selamat sampai kepada tujuan. Amin. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu atau mengapa kita perlu berfokus kepada Tuhan? Saudara, yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi terang. Tadi dikatakan bahwa kalau kita ini berjalan bersama-sama dengan Yesus, mengikut Dia, fokus kepada Dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi kita mempunyai terang hidup. Maka saudara, kita harus mengerti selanjutnya bahwa terang hidup yang ada pada kita itu adalah untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai terang dunia. Artinya saudara, dalam dunia yang gelap ini kita akan berjalan dalam terang dan kegelapan tidak kita jalani, kata firman Tuhan. Maka sementara itu kita menjadi terang, menjadi penuntun di dalam kegelapan ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang, saudara, yang tidak punya Tuhan, kepada orang-orang yang tidak punya Allah, kepada orang-orang yang tidak punya kebenaran dalam hidupnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 47 katakan begini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau tadi saya katakan bahwa jalan dunia ini ibarat ya tadi jalan yang berlobang-lobang itu. Ya, kenapa saya berpesan itu? Karena saya, kalau tidak salah ingat, ya itu Niwan pernah kecelakaan di situ. Ya, naik motor. Nah, saudara, dalam hal ini kalau kita melihat gelap itu sebagai jalan yang berlobang-lobang tadi yang setiap saat bisa mencelakakan saudara. Maka Tuhan bilang kamu gak akan berjalan dalam jalan yang gelap itu. Kamu akan berjalan dalam jalan yang terang itu. Sementara kita jalan dalam jalan yang terang itu, saudara, kita bisa menjadi kesaksian kepada banyak orang. Hei, ikut aku. Kalau kamu jalan bersama dengan aku, selamat. Kenapa? Karena ada terang Kristus di dalamku. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini. Ketika dia berkata, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari, saudara, panggilan hidup kita itu bukan hanya menerima berkat, tapi ada panggilan yang Tuhan tetapkan bagi anak-anak terang adalah menjadi terang bagi orang lain. Ya. Satu hari saya perjalanan dari Solo bawa mobil. Saya berdua dengan istri. Dari Salatiga siang sampai ke Solo. Di Solo kami share ya cerita itu dari pagi sampai sore gitu kita mau pulang, yang cerita bilang, oh, nantilah masih makan malam dulu, jangan pulang, suruh nginep. Akhirnya gak jadi. Kita pulang 9:30 dari Solo. Kami memutuskan, berangkatlah pulang. Nah, temen di Salatiga bilang begini, balik aja Salatiga, Solo Salatiga itu deket, mampir, kuncinya ditinggal di satpam. Udah, pokoknya nginep, besok pagi baru pulang Purwokerto. Ya, siap. Jalan, saudara. Begitu sampai mau keluar tol Salatiga, tiba-tiba istri saya bilang begini, kok gimana kalau kita lanjut saja? Terus saya bilang begini, nggak apa-apa. Kuat, ya dikuat-kuatin aja. Kalau nggak kuat ya diseret-seret. Saya bilang, ntar kalau ada tempat istirahat ya istirahat. Oke. Jadi lewat itu pintu tol keluar Salatiga. Itu lihat bensin, aduh
habis bensin. Ini tetap harus keluar dulu, harus cari bensin dulu. Nah ternyata di 2 tempat perhentian itu, tempat istirahat itu, tidak ada pom bensin. Maka kami memutuskan keluar ke Bawen. Nah sampai di Bawen lampu merah, saya bilang gini, ke kiri apa ke kanan? Kalau ke kiri berarti habis isi bensin langsung Salatiga nginep. Tapi kalau ke kanan, saya bilang ini turun ke Semarang nih arahnya, gitu loh. Nah akhirnya kanan deh, kanan. Ternyata pom bensin itu begitu masuk banyak di sebelah kanan. Dan tembok pemisahnya kan tinggi-tinggi. Jadi udahlah terus saudara. Sampai akhirnya di daerah Semarang atas, pom bensin mulai kita isi. Saya bilang, lah ini mah tanggung Salatiga, udahlah pulang. Ternyata sampainya jam 1:30 pagi di Belik, saudara. Jadi dari Randu Dongkal itu, saudara. Aduh, saya tidak bisa lihat jalan karena kabutnya tebal sekali. Dan jalanannya ada sebagian yang di Pemalang itu baru diaspal, jadi hitam semua kan. Tidak ada garis pinggir maupun garis tengah. Jadi saya jalan pelan sekali. Mata saya perih udah keluar air. Tisu. Istri saya bilang, mau digantiin apa? Alah gaya. Saya juga nggak bisa lihat kamu lagi. Udah sambil jalan. Lampu saya itu terang. Saat terang-terangnya memang saya sudah ganti. Lebih terang. Saya pakai bilet. Bawahnya kuning, saya senter. Gak kelihatan. Ada satu titik lampu, saya bingung. Ini mobil kok jalannya gini? Dia mendekat atau menjauh? Tapi nampaknya makin dekat. Oh, dia ke sini? Apa dia ke sana gitu loh? Sampai makin dekat. Oh, ternyata mobil sayur. Pikir saya apa, saudara? Kalau saudara ketemu mobil sayur, saya ikutin dia karena dia sudah pasti hafal jalannya. Ya toh? Ternyata saudara, saya makin pelan, dia makin pelan saudara. Akhirnya saya lewatin, dia ikut saya. Oh kamu dasar mau ikut saya gitu saudara. Saya pikir saya mau ikut kamu, ternyata kamu ikut saya. Nah saya jalan terus sambil sangat fokus dengan dengan jalan, perhatikan. Dan dia ikut terus saudara. Nah, apa yang saya ceritakan ini adalah dalam kehidupan kita apa yang diharapkan dalam hal ini adalah bahwa kita menjadi terang. Kita dapat terang nih sekarang dari terang Kristus itu dalam kehidupan kita dan ada terang hidup kata Kristus. Nah, bukan saja mempersiapkan diri kita pada waktu menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi kita dikatakan dalam panggilan kita wajib membawa orang untuk apa? Hidup di dalam terang itu, mengikuti terang kita, berjalan dalam keselamatan. Dia tidak tidak berpotensi. Tadi saya katakan dalam jalan-jalan yang berlobang bisa celaka dan lain sebagainya. Karena dia ikut kita yang dituntun oleh Tuhan. Amin. Dan menjadi atau memenuhi hidup dalam panggilan Tuhan untuk menjadi terang itu sudah pasti bisa. Kenapa? Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Jadi panggilan ini sesungguhnya adalah bukan panggilan yang dalam hal ini gimana caranya. Semua sudah diperlengkapi. Saudara hanya perlu berjalan menyatakan kesaksian hidup dalam terang itu. Yang saya maksudkan saya tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi dalam tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Tantangan ekonomi, tantangan global apapun yang kita hadapi di depan dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, maka saya percaya
orang akan datang tanya kepada kita. Amin. Saya sering kali ditanya, ya gimana? Saya menyaksikan semua, ya tempat kita ini, ruangan ini saja penuh perkara-perkara di mana Tuhan kerjakan keajaiban dalam Tuhan. Amin. Nah, orang tanya gimana caranya? Saya bilang saya tidak tahu. Semua berjalan begitu saja. Tuhan sudah siapkan semuanya. Saya ceritakan dalam menara doa, saya sampaikan saudara, bahwa untuk kursi ini saya bilang ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Saya punya teman 10 tahun sekali ketemunya. Dan bukan stop sampai kemarin saudara, pertama kursi 100. Kalau saudara lihat sekarang ada kursi 200 di tempat kita ini. Kemarin terjadi lagi sebelum Natal. Saya sudah telepon sama yang punya, saya telepon sama tokonya karena saya sudah kenal tokonya. Saya bilang saya mohon tambahan kursi lah 50. Siap. Bisa dikirim segera? Bisa. Pak Simpson. Begitu saya transfer uang, saya di WhatsApp sama teman saya. Dia tanya begini, kamu butuh kursi lagi? Loh, kok kamu bisa tahu? Dia ketawa. Dia bilang toko telepon ke aku. Loh, ngapain dia telepon kamu? Ya dia cerita aja. Terus saya bilang begini, ya kalau ngomong butuh karena setiap minggu kita sudah kepepet. Pepet sekali saya bilang. Terus dia bilang begini, kalau berarti maju dong, ya puji Tuhan. Ada saja setiap hari jiwa-jiwa baru. Terus dia bilang, kalau begitu kenapa cuma pesan 50? Ini pertanyaan yang selalu membuat saya itu tidak enak hati. Saya bilang, ya 50 dulu deh. Udah deh, nanti aku kirim 100 lagi. Aduh, saya bilang, enggak lah. Terus saya bilang, udah biarinlah jemaat belilah 50. Dia bilang, enggak, itu di refund aja. Saya kirim 100 lagi. Saya lihat orang tanya, kenapa bisa? Saya bilang, saya hanya fokus kepada Tuhan. Saya tidak peduli, saya fokus kepada Tuhan. Meskipun rasanya ingin menyimpang ke kiri ke kanan, tapi saya fokus saja sama Tuhan. Dan semua Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir Matius pasal yang kelima ayat 14 katakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara perhatikan, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, saudara. Lalu apa? Memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Ada terang dalam kehidupan kita karena ada Kristus dalam kehidupan kita, karena kita fokus terus kepada Kristus. Maka orang bertanya kepada kita, kenapa kamu selamat di dalam dunia yang gelap ini? Oh, karena saya berjalan dalam terang Kristus. Wah, kami sudah bergelimpangan ini. Ya. Kenapa kamu tetap bisa selamat? Padahal kita ada di jalan yang sama, di jalan kegelapan ini. Ya karena saya berjalan dalam terang Kristus. Maka ada banyak hal, ya. Waktu mungkin saya akan celaka, pada waktu saya akan tergeletak, tangan Tuhan karena saya tidak terlalu jauh dengan Dia. Dia topang. Sungguhnya kata firman Tuhan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, kita yang terlalu jauh gak bisa jangkau Tuhan. Nah, jangan sampai di tahun 2023 ini kita jauh dari Tuhan. Perjalanan baru dimulai hari ini, saudara. Ya, tapi saya mau bilang begini, kita nggak bisa mundur. Amin. Bendera start sudah dimulai di tahun 2023 ini. Teruslah berlari, berjalan bersama dengan Tuhan. Fokus kepada Dia. Ya, jangan menyimpang ke kiri kanan. Jangan terganggu, saudara. Teruslah fokus kepada Dia. Berjalan dalam terang itu sambil terus menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita.
Sambil terus menyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil terus kita bawa orang-orang datang kepada keselamatan itu. Nah, ini satu hal yang bagi kita akan tekuni bersama-sama dalam kehidupan kita. Saya berdoa dan saya mendapat tuntunan justru di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 47 ini. Bagi kita gereja ini, Ebenezer, dipanggil, dipilih, ditetapkan, diperlengkapi dalam beberapa waktu ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Saya tidak tahu dalam keyakinan saya, Tuhan ini Pak Agus dan Bu Yeni jadi saksi. Ya, pada waktu cari kursi ini, aduh kita gumuli begitu rupa. Ya, tapi tiba-tiba ya ada tuh orang kirim ini. Kemarin 100 penuh saudara kalau kita lihat. Ya. Dan saya percaya kalau hari ini dikirim atau hari-hari kemarin dikirim 200 dan kita sudah kita punya semua ini, itu tidak akan jadi sia-sia. Amin. Amin. Tidak akan jadi sia-sia. Mari kita bersama-sama saudara bertekun, ya berdoa supaya ada orang-orang yang kita bawa supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka boleh dibawa dalam jalan terang dan jalan keselamatan, supaya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali kita bisa bertanggung jawab dalam panggilan itu. Inilah saya, terang dunia, karena Kristus ada dalam saya, yang membawa orang datang kepada Tuhan. Ya, karena mereka melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita nggak takut jalan di depan dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Kita akan aman dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita bereskan Alkitab kita, bereskan hati kita, kita persiapkan diri kita untuk berdoa, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. Persiapkan diri kita, saudara. Kita tahu kita patut mensyukuri di tahun 2022. Ada banyak hal yang mungkin kita takutkan, kita khawatirkan, tetapi ternyata semua kita bisa lewati dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan sediakan semua apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan sudah Dia siapkan. Maka mari kita ingat hari ini. Garis start di tahun 2023 sudah diangkat. Gak ada kata jalan mundur. Kita akan terus maju. Meskipun dunia ini dikatakan akan penuh kegelapan, ketidakpastian, kehidupan tanpa Tuhan. Tetapi biarlah terang Kristus itu ada pada kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Patut kami syukuri seluruh kehidupan kami ini. Karena Tuhan baik adanya bagi kami. Terima kasih. Ya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, katakan bersyukur. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Ada rancangan indah yang Tuhan siapkan dan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat hal-hal yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Tak itu takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan bersyukur Bapa. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita kepada Dia, ya Yesus. Amin. Di
dalam hidupku bersyukur Bapa, ya Bapa. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapak, bahwa Engkau telah buktikan di sepanjang tahun 2022, dan kami percaya di tahun 2023 Tuhan juga akan buktikan bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Allah yang menepati janji Tuhan, di mana Engkau akan menuntun kami dan terus membawa kami Tuhan berjalan dalam terang Kristus, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan ya Bapa. Dan kami tidak akan takut sekalipun kami akan melewati lembah kelam Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami bawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kalau kami boleh Bapa bersyukur di tahun 2022, maka tahun 2023 kami akan melihat karya-karya ajaib Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas apapun dalam kehidupan kami. Tantangan apapun Tuhan, tantangan hidup kami, bersama dengan keluarga, usaha kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah, terang itu yang menuntun kami. Sambil terus kami boleh menyatakan terang itu kepada banyak orang, dan orang lain boleh diselamatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami bawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Bapa. Dan kami percayakan kehidupan kami dalam tangan kasih kemurahan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami ya Bapa, untuk kami mengambil bagian di dalamnya dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami mensyukurinya, dan kami bawa hidup kami semua dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita persiapkan diri kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita ucapkan syukur. Karena kasih karunia-Nya kita dipersekutukan dengan Dia. Tubuhnya terpecah-pecah bagi kita, supaya kita dipersekutukan kembali dengan Bapa, dan kita boleh dipersekutukan bersama-sama sebagai anak-anak terang. Bapa, kami syukuri semua apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini karena kami percaya kami melakukan ini semua karena apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih untuk perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau nyatakan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan terima kasih untuk persekutuan dengan Engkau, dengan sesama kami, di mana kami akan terus berjalan di sepanjang tahun 2023 bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan saudara seiman, sebagai anak-anak terang, untuk menerangi kota, untuk menerangi bangsa, untuk menerangi bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Ya Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. 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 Bapak terima kasih sekali lagi oleh karena pertolongan-Mu kami boleh
memasuki tahun 2023 ini. Dan kami siap melangkah bersama dengan Engkau. Tuntun kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan Bapa jalan terang itu bagi kami. Sehingga kami tidak ada di dalam jalan kegelapan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang membawa terang hidup ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah kota, ke tengah bangsa dan bahkan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah Engkau terus perkenankan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami, angkat wajah kami, mandang Engkau sumber segala berkat. Dan kami terima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Salam lur, kenal nage, nyong Arum, ya nyong nengkene kiar woro-woro nggo seminggu ngarep, yuk meru mlebu ming jero yuk. Nggo rika-rika pada sing nembe tau gabung ibadah nang GPI Ebenezer Sugeng Rawuh. Informasi ibadah raya jam 10 isuk. Nah, nek sing pada duwe bocah-bocah cilik bisa sisan bae digawa nang ruangan sebelah anake ibadah ikit. Nah, nek sing single-single sing esi pada bujang-bujang ana ibadah youth and teen. Jamnya jam pira? Jam 4 sore. Jadi aja kelalen ya, dieling-eling ibadahnya jam pira bae. Oke? Ibadah WBI karo intensif musik nang minggu ki esi prai. Dadi nek rika pada prayan bedisit bae ya. Menara doane dina Rebo aja kelalen jam 6 nang GPI Ebenezer lantai 3 Moro Mall. Pokoknya teka pengteni rika. Yuk. Gembala sidang karo jemaat GPI Ebenezer ngucapna selamat tahun baru tahun 2023. Tahun 2023 tahun hidup berfokus kepada Kristus. Iya nyong karo sedulur kabeh arep ngucapna matur suwun banget nggo Bapak Gembala sekeluarga pelayanannya dina kiye. Semoga Bapak Gembala dan keluarga bisa dipakai Tuhan luwih jos maning menjangkau banyak jiwa, lebih dahsyat lagi memberitakan kabar baik. Wis ya lur, informasi GPI Ebenezer wis tersampaikan kabeh nggih. Nyong wis kesel. Aja kelalen juga akun medsosnya GPI Ebenezer di follow, oke? Untuk pada visit. Puji nama Tuhan, ibadah pada pagi hari telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.